YouTube live streaming. Mari kita lihat firman Tuhan yang hari ini saya rindu sampaikan kepada kita. Tuhan taruhkan ini di hati saya. Yuk, mari kita bersama-sama lihat. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Sahabat, doa yang terkasih dalam Tuhan, 1 Petrus pasal 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Satu tujuannya, supaya kamu dapat berdoa. Keputusan untuk berdoa harus diiringi dengan hasrat, kemauan menguasai diri. Karena kalau berdoa masih dipenuhi dengan pikiran-pikiran cemas, khawatir, saudara sulit untuk bisa berdoa. Tidak fokus. Dalam seri khotbah yang sebelumnya saya sudah menyampaikan, menjadi seorang pencemas doa atau menjadi seorang pahlawan doa. Kalau pahlawan doa, apapun yang terjadi, dia menguasai diri, bukan membiarkan diri masuk ke dalam keadaan penuh kecemasan. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 ini mengungkapkan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara harus tahu bahwa ketika Yesus berbicara tentang kesudahan segala sesuatu, ketika bicara tentang akhir zaman, ada tanda-tandanya. Ada tanda di langit, ada gempa bumi di mana-mana, ada deru perang bangsa bangkit melawan bangsa, akan terjadi goncangan yang besar, ada penganiayaan. Apakah penganiayaan secara pergumulan dalam perjalanan iman oleh orang, maupun goncangan yang terjadi dalam menganiaya iman kita seperti masa-masa ini. Oh, iman sangat digoncangkan. Kita sudah mendengarkan kesaksian dari pendeta Zakaria yang mengalami COVID, dengan istri terpisah rumah sakit, jaraknya jauh, dan dia berkata, sekalipun saya hamba Tuhan, sekalipun istri saya hamba Tuhan, yang COVID masuk jam 12 siang, jam 7 malam dibungkus dengan kain putih. Wah, goncang. Gak gampang. Wah, itu serangan yang luar biasa. Nah, sahabat doa, karena itu 1 Petrus pasal 4:7 berkata, kuasai dirimu, karena segala sesuatu sudah dekat. Goncangan. Kalau tanda-tanda segala sesuatu yang sudah dekat itu, Yesus sudah bilang, ada goncangan. Ada banyak hal yang luar biasa terjadi. Nah, kita harus kuasai diri. Jadilah tenang. Saya pernah menemukan di internet sebuah situs. Situs ini menyediakan sesuatu yang unik, yang tidak semua orang berani coba, dan tidak banyak orang mau coba. Situs ini mengajak kita menganalisa kesehatan kita, menganalisa riwayat hidup kesehatan kita, masukkan umur sekarang, masukkan tanggal lahir, tahun, bulan, tuliskan di situ. Dia akan kasih pertanyaan, kita perokok atau bukan, kita pernah operasi apa, kita pernah sakit apa, kita pernah apa. Masukkan semuanya, sudah. Nanti dia keluarkan hasil, kita meninggal tahun berapa, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, menit ke berapa. Wih, sahabat doa denger ya, yang dengar dari YouTube, wih, ngeri juga. Iya, situs ini mengajak kita, ya, situs ini, ya, kita berkata, nggak ada yang tahu, maut menjemput. Jadi di dunia ini ada orang yang, nah ini
bisa bikin begini ya. Yuk, yang mau hitung. Nah, saya nggak tahu tujuannya kenapa hitung. Mungkin tujuannya bukan hanya sekedar tahu hari mati. Bisa jadi supaya orang tahu loh gimana hidupnya kalau waktu tinggal segini. Dan benar saudara, teman saya ada yang coba masukkan tanggalnya, hari lahirnya, tahunnya. Terus dia tulis, saya tidak perokok. Olahraga nggak? Dia jawab olahraga. Olahraga apa? Dijawab. Sehari berapa langkah? Oh ya, dijawab rinci semua. Sudah diklik enter, tek, keluar. Kamu mati tahun segini. Dan langsung dia hitung mundur. Tahun segini, nah sisa waktu kamu segini, nah terus hitung mundur. Wih, sahabat doa. Kalau ini kita lakukan, kalau hari ini kita tahu jumlah hari kita di depan sisa berapa, tahun kita sisa berapa, hidup kita akan berakhir kapan? Pertanyaan saya, saudara akan sembarangan hidup atau serius dengan sungguh-sungguh jalani hidup di hadapan Tuhan? Saudara akan sungguh-sungguh hidup menguasai diri, atau saudara akan sembarangan tidak terkendali dalam hidup? Kalau kita tahu di depan kapan tahun kita berakhir, bahkan dihitung harinya, hitung mundur, kita melihat kita sedang menuju ke sana, saudara akan jadilah tenang atau saudara jadi panik? Sahabat doa, saya waktu melihat berita ini, manusia ini kadang-kadang lupa, khususnya anak-anak Tuhan. Banyak orang Kristen mencari arti hidup di dalam waktu yang telah berlalu. Ya, kenapa tahun lalu saya nggak begini ya? Bahkan di masa pandemi, kenapa di tahun lalu saya nggak lakukan ini ya? Sayang ya. Dia coba mencari arti hidup di dalam waktu yang telah berlalu. Kenapa 5 tahun lalu saya nggak gini? Kenapa 2 tahun lalu nggak langsungkan pernikahan dulu ya? Wah, sekarang menikah susah ngundang orang. Menikah pakai drive-thru. Wah, kasih amplop pakai drive-thru. Sudah banyak orang Kristen mencari arti hidup di dalam waktu yang telah berlalu, tetapi lupa untuk menghidupi hari ini dengan sungguh-sungguh. Yang sudah berlalu nggak bisa kembali. Yang sudah lewat tidak usah disesali. Yang sekarang kita miliki, jalani dengan penuh arti. Saya ulangi, yang sudah lewat tidak perlu disesali. Yang sudah berlalu tidak perlu disesali. Tetapi yang hari ini dihidupi dengan penuh arti. Ini yang saya ingin sampaikan. Banyak orang Kristen mencari arti hidup di dalam waktu yang sudah berlalu. Saya mau ajak kita hari ini justru sadar. Ketika saya menceritakan perhitungan hidup waktu yang tersisa, bukan supaya panik, supaya tenang, supaya menguasai diri, jadi bisa berdoa. Maka kita coba mendengarkan kisah bagaimana di internet ada sebuah website, ada situs yang menyediakan hitung waktu kita. Kita nggak tahu kapan kita berakhir waktu, justru nggak tahu kapan. Kita hitung, orang teman saya hitung, oh masih lama, jauh. Tapi kan kita tidak pernah tahu kapan umur itu sampai maut menjemput. Karena itu jangan lupa untuk menghidupi hari ini dengan sungguh-sungguh. Lihat Pak Jakaria, pasti tiap kali dia mengingat akan pengalamannya di rumah sakit, dia akan kembali tahu bahwa hari ini anugerah Tuhan. Kalau ingat di rumah sakit di ICU pernah dipasang ventilator dan hari ini hidup. Hidup hari ini tidak akan main-main. Kehidupan orang Kristen yang terarah kepada kekekalan pasti akan
akan menjalani hidup dengan penuh penguasaan diri. Saudara, bukankah kalau kita lihat ketika bicara tentang kehidupan orang Kristen yang terarah kekekalan, ini yang dimaksud Petrus. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita akan bertemu nih dengan penguasa dunia. Kita akan berjumpa dengan sebuah janji yang selama ini kita terima, kita dengar, kita akan alami. Janji apa? Janji yang ke-6 itu yang saya sudah ajarkan. Semua sudah digenapi 5 hal. Kelahiran, kematian, kebangkitan Yesus, kenaikan ke surga, pencurahan Roh Kudus sudah digenapi. Tinggal satu janji, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kapan waktunya? Gak tahu. Pak Fu, kita kan gak tahu. Oke, baik. Akhir zaman, benar kita tidak tahu. Termasuk akhir hidup kita. Akhir zaman kita tidak tahu. Tetapi ingat, kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu. Tetapi kita juga bisa datang kepada Tuhan. Jangan berpikir Tuhan datang ke kita juga. Ingat, suatu saat, nggak tahu kapan, kalau Tuhan belum datang, bisa juga kita yang datang ke Tuhan. Karena itu, kuasai diri. Jadilah tenang. Bagaimana menguasai diri? Ternyata Petrus mengajarkannya, menguasai diri, jadilah tenang, bukan berdasarkan keadaan yang lampau. Justru berdasarkan keadaan yang akan datang. Tuhan akan datang. Kesudahan segala sesuatu sudah datang. Karena sudah dekat. Karena sudah dekat akan datang. Ayo, bagaimana cara hidup kita? Sahabat doa, cara hidup kita hari-hari ini, saya mau kita terarah seperti pengajaran firman Tuhan. Coba arahkan kepada yang kekal. Semua kita hari ini, orang percaya harus sadar berjalan ke yang kekal. Kita memang hidup di dunia yang sementara. Tapi langkah kita sedang menuju kepada kekekalan. Kalau ada anak Tuhan tidak menyadari langkahnya sedang menuju kekekalan, itu dia lupa identitas sebagai orang Kristen. Saya dikasih kabar sama sahabat doa yang umur sudah senior. Pak Fu, hidup itu gak tahu kapan. Apalagi seperti saya yang sudah umurnya begini. Udah 80-an umurnya. Tinggal bentar Pak Fu. Waduh. Saudara, saya bilang, saya bersyukur. Diingatkan. Sebenarnya ketika dia mengingat umurnya tentang keadaan yang ada, lalu kasih tahu saya, justru saya ingat bahwa kita semua, saya dan saudara, mengingat hal ini membuat kita semakin sadar kekekalan itu tujuan kita. Masih cari dunia lagi di masa pandemi begini. Mau keadaan apa lagi yang terjadi baru sadar. Banyak anak Tuhan. Kita semua sudah ada di masa seperti ini. Udah bisa lihat kok kejadian yang ada. Harusnya makin menata hidup, bereskan hidup, serius, menghadapi kekekalan. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh, kehidupan kita kalau sungguh-sungguh diarahkan kepada kekekalan, kita akan menata hidup kita, menjalani hidup yang sekarang ini dengan penuh penguasaan diri. Enggak, kita nggak mau main-main lagi. Kalau orang sungguh menata pikiran mengarah ke kekekalan, dia tidak akan sembarangan hidup. Nah, saya harus sampaikan ini. Saya harus sampaikan firman Tuhan ini. Saudara berkata, belum siap. Ya siap gak siap? Pak Fu, saya bahkan belum pikirkan kekekalan. Saudara mau pikirkan gak pikirkan, hari ini saya justru membangunkan kesadaran kita. Ayo pikirkan. Pikirkan. Sudah siapkan keluarga kita belum?
Kalau hidup kita aja belum siap, bagaimana istri kita, anak kita, pasangan kita bisa siap? Nah, kita mau akui, mau tidak akui, semua manusia sebenarnya tidak usah masa pandemi. Semua orang sebelum masa ini pun sudah harus siap kekekalan. Lukas pasal 12 ayat 40 berkata, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Saya justru berkata, bahkan sebelum anak manusia datang, kita juga bisa datang loh. Dan ingat, kita yang datang ke Tuhan, itu waktunya juga nggak tahu kapan. Jadi Tuhan datang kapan nggak tahu. Kita datang ke Tuhan kapan kita nggak tahu. Nah, nggak bisa hidup sembarangan. Karena itu harus selalu terarah kekekalan. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berkata, hendaklah kamu juga siap sedia. Nah, ada banyak yang menyadari hal ini tapi salah bersikap. Nah, kebenaran ini harusnya mengajarkan kita begini. Hiduplah setia setiap saat. 3S. Setia setiap saat. Mempelai harus setia. Mempelai setia. Loh, kita akan dijemput oleh mempelai kita. Nah, jadi kita harus hiduplah setia setiap saat demi mempelai itu, demi Kristus itu yang sudah mati, menjadi anak domba Allah yang sudah dikorbankan, duduk di atas tahta, dan kita akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Bagaimana hidupnya? Hiduplah setia setiap saat demi Kristus dan bersedia untuk bertemu Kristus. Nah, karena sudah pasti akan ketemu. Nah, tahu kapan? Harusnya bersedia. Mau tidak bersedia, mau tidak siap, Kristus udah bilang, kamu harus bersiap. Hendaklah kamu juga siap sedia. Maka bagi saya, yang namanya 3S ini, setia setiap saat terhadap mempelai, hidup dalam kekudusan, hidup dalam penantian, hidup bersedia untuk bertemu, gak bisa ditawar. Waduh, Pak Fu, khotbah hari ini pagi-pagi jangan yang keras dong. Ngeri dengarnya. Loh, ini udah berita yang memang 2000 tahun lalu Kristus sampaikan. Saudara, kita sudah dengar kesaksian Pak Jakaria antara hidup dan mati. Bukannya sendiri, pasangan juga hidup dan mati. Di tengah kondisi di rumah sakit, pegang handphone, dengar teman istrinya mati. Oh, ini keadaan yang mengajarkan bahwa siap sedia itu hal yang bukan tunggu nanti. Enggak. Sekarang waktunya. Di ayat 43, ini harusnya ayat 43 ya. Dikatakan Lukas pasal 12 43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah, dalam Lukas pasal 12 ini, dalam perumpamaan ini, Yesus menyatakan bahwa engkau harus siap sedia. Dan bukan siap sedia, Yesus memberikan reward. Kalau yang siap sedia, berbahagialah. Jadi, kita akan bertemu dan didapatinya seperti apa? Saat ini nih persiapannya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Lakukanlah segala sesuatu bukan seperti kepada manusia. Lakukanlah segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan.
Baik itu kita makan, baik itu kita minum, baik itu kita lakukan apapun, kita lakukan untuk Tuhan. Seluruh kehidupan kita adalah kehidupan yang siap didapati oleh Tuhan kita, didapati tuntas, setia pada perkara kecil. Sehingga hari-hari ini, baik 5 talenta, baik 2 talenta, baik 1 talenta, semuanya bertanggung jawab di dalam talenta yang diberikan. Semua anak-anak Tuhan boleh mendapatkan ketika didapati tuannya. Dan tuannya berkata, hambaku yang setia dan baik, mari masuk. Seperti lagu yang saya bagikan ke sahabat doa. Lagu yang dalam bahasa dalam bahasa Hakka. Di dalam refnya itu, saudara dengar. Mari masuk, hai hambaku yang setia. Pada akhirnya, ketika kita bertemu Tuhan, kita mendengar suara berkata, mari hambaku, engkau masuk. Ingat, saya mau menutup ini karena waktu. Tuhan meminta kita bersiap-siap menunggu kedatangan Tuhan. Bukan kita yang minta Tuhan tunggu kita siap, baru kita minta Tuhan datang. Dengar baik-baik. Saya ketika berdoa, terus melihat bahwa banyak anak Tuhan. Dalam doa saya merasakan begitu tidak siap. Sehingga memutarbalikkan perkataan Tuhan. Tuhan berkata dalam Lukas pasal 12 ayat 40, bersiap-siap. Dalam Matius pasal 25, bersiap-siap. Di dalam 1 Petrus dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai diri, jadilah tenang, bersiaplah supaya engkau bisa berdoa. Semua minta bersiap-siap. Tapi yang terjadi adalah kalimat itu dibalikkan. Perhatikan, kalau salah pengertian dalam mengerti kedatangan Tuhan. Tuhan, saya belum siap, tunggu ya Tuhan. Nggak bakal siap-siap. Bukan itu caranya berpikir. Bukan, Tuhan tunggu, saya belum siap. Loh, Tuhan kan udah bilang, bersiap-siap. Tuhan akan datang. Jadi, Tuhan meminta kita bersiap-siap menunggu kedatangan Tuhan. Bukan kita yang meminta Tuhan tunggu kita siap, baru kita minta Tuhan datang. Renungkan hal ini sepanjang hari ini, biarlah kita boleh ingat rema firman Tuhan hari ini, dan kita berdoa. Berdoa, kuasai diri, jadilah tenang, supaya kita bisa berdoa. Di dalam sikap berdoa itulah kita belajar yang namanya bersiap-siap. Amin. Tuhan berkati kita semua.